Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Munawar dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang medan magnetik atau disebut juga dengan hukum Oersted. Dan teman saya juga akan melakukan praktikum yaitu Azharanas tentang elektromagnetik. Sekilas info, hukum Oersted ini adalah jika ada kawat atau kabel dialiri arus, maka akan menciptakan medan magnetik. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada percobaan kali ini, ada bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama ada solatif, yang kedua ada silet, yang ketiga ada 2 buah baterai kecil yang sudah digabung menjadi satu, yang keempat ada air yang sudah ditampung di dalam gelas, dan yang terakhir yaitu ada kabel dengan panjang kira-kira 50 cm. Baik, langsung saja ke percobaannya. Pertama-tama masukkan silet ke dalam air yang sudah ditampung di dalam gelas. Pastikan posisi silet ini dalam keadaan tertidur. Kita masukkan ya. Setelah kita masukkan, otomatis silet itu akan mencari kutub utara dan selatan. Setelah itu, rekatkanlah ujung-ujung kabel ini kepada baterai yang sudah digabungkan tadi dengan menggunakan solatif agar tidak mudah lepas. Untuk percobaan pertama, kita mengarahkan kutub negatif dari baterai ini searah dengan kutub utara dari silet, dan kita sejajarkan kabel ini sejajar dengan silet, dan kita amati apa yang terjadi. Kita lihat terjadi penyimpangan terhadap silet, di mana arah silet ini menyimpang berlawanan arah jarum jam, atau arah utara silet menuju ke arah barat. Hal ini dikarenakan arus listrik dari baterai ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari arah selatan ke arah utara. Selanjutnya kita balikan arah positif dari baterai ini atau kutub positif dari baterai ini searah atau sejajar dengan kutub utara dari silet. Kita balikan. Dan kabel ini harus sejajar dengan silet. Dan kita amati percobaannya. Kita lihat terjadi penyimpangan terhadap silet, di mana arah penyimpangan silet ini searah jarum jam, atau dari arah utara silet ini menuju ke arah timur. Hal ini dikarenakan arus listrik dari baterai ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari arah utara ke arah selatan. Dapat disimpulkan bahwa kabel yang berarus listrik ini akan menimbulkan medan magnetik yang dapat dibuktikan dengan menyimpangnya silet ini ketika didekatkan dengan kabel berarus. Kita lihat lagi percobaannya. Berikut itulah kesimpulannya. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apabila air dikurangi, perhatikanlah simpangan kompas dan bandingkan dengan simpangan kompas saat percobaan sebelumnya. Langsung saja, sama saja seperti percobaan sebelumnya, namun volume air itu dikurangi. Kita lihat dan kita amati percobaannya. Kita lihat perbedaan saat percobaan sebelumnya dan percobaan ini adalah besar kecilnya simpangan. Pada percobaan pertama, simpangannya itu lebih besar karena jarak antara kabel dan silet itu lebih dekat. Sedangkan pada percobaan ini, simpangannya itu lebih kecil karena jarak antara kabel dan silet itu jauh. Jadi simpangannya itu semakin kecil. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu cobalah percobaan yang sama dengan menggunakan 2 kabel.
catat apa perbedaan dengan percobaan sebelumnya. Di sini saya sudah menggabungkan menjadi dua kabel. Kita letakkan kabel ini di atas silet. Kemudian kita lihat dan kita amati percobaannya. Kita lihat bahwa tidak ada perbedaan antara percobaan sebelumnya karena kuat arus yang mengalir pada kabel ini sama dengan halnya pada percobaan pertama. Jadi kuat arus pada rangkaian seri ini sama, sehingga terjadi simpangan yang sama pada percobaan ini dengan percobaan sebelumnya. Lanjut untuk soal nomor terakhir, yaitu cobalah percobaan yang sama dengan menggunakan satu baterai. Catat perbedaan dengan percobaan sebelumnya. Di sini saya sudah menggunakan satu baterai. Kita letakkan kabel ini di atas silet. Kita amati dan terjadi simpangan. Namun simpangan ini lebih kecil daripada menggunakan dua baterai karena tegangan pada satu baterai ini lebih kecil daripada tegangan pada dua baterai, sehingga simpangannya itu lebih kecil daripada percobaan sebelumnya. Sekian percobaan medan magnetik atau hukum Oersted dari Sahrul Munawar 12 IPA 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deranas dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elektromagnetik, yaitu bagian dari materi magnet. Sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama itu medan magnet atau induksi magnet, dan yang kedua itu elektromagnet. Nah, pada kesempatan kali ini teman kelompok saya bernama Sahrul Munawar itu yang menguji medan magnet, sedangkan saya yang menguji elektromagnet. Mohon disimak video berikut, semoga dapat dimengerti. Oke, ini percobaannya sudah jadi. Berikut ini komponen-komponennya. Yang pertama itu di sini ada baterai. Baterainya itu kita pasang dua baterai ya. Di sini yang atas itu kutub utara, maksudnya yang atas itu kutub positif baterai, yang bawah itu kutub negatif baterai. Nah, nanti arus listrik akan mengalir dari atas sini melalui kabel ini. Lalu di sini ada siletnya yang sudah dijadikan magnet. Cara jadiin magnetnya itu dengan menggosok magnet ke silet tersebut satu arah. Jadi misalnya ini bayangkan silet, lalu ini magnet. Nah, magnet itu kita gosokkan ke arah satu arah sini, ke arah kanan, diangkat ke arah kanan, diangkat ke arah kanan. Maka yang sini akan menjadi kutub berlawanan, yaitu kutub selatan. Sedangkan yang pertama kali kena sentuh ini akan menjadi kutub utara, sama seperti magnet ini. Nah, maka dari itu itulah cara menentukan atau membuat magnet gosok. Nah, dari situ saya sudah membuat silet ini menjadi magnet. Terlihat kalau silet ini selalu mengarah utara yang ke bawah, selatannya ke atas. Itu tertarik oleh magnet bumi. Kalau saya dekatkan magnet utara, maka yang selatan akan mengikuti. Kemanapun yang utara ini akan selalu mengikuti. Begitupun sebaliknya. Nah, ini utaranya kanan, selatannya kiri. Lalu saya cabut, maka dia akan selalu kembali ke posisi semula. Saya coba lagi, saya tarik lagi. Nah, maka akan selalu kembali ke posisi semula. Seperti yang saya katakan tadi, ini dipengaruhi oleh medan magnet dari bumi yang sangat besar. Sekarang kita coba dengan elektromagnet. Ini masih rangkaian terbuka ya. Maka itu kita menjadikannya rangkaian tertutup. Ini pasang sini agar lebih mudah. Ini
ditahan seperti ini. Nah, ini listrik sudah mengalir dari sini, maka arusnya bisa dilihat, arus akan mutar di paku ini seperti arah arus ini ke kanan, arahnya ke kanan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika arahnya ke kanan, ini 4 jari ini sebagai arah arus listrik ke kanan, maka arah magnetnya itu ke atas. Nih yang jempol ini sebagai lambangnya. Nah, yang atas ini akan menjadi kutub utara. Otomatis ini kutub utara, ini jadi kutub selatan. Nah, mari kita coba, kita uji di kompas ini. Ini utara ya. Kita akan mendekatkannya ke selatan. Lihat. Nah, kompasnya akan bergerak mengikuti paku ini. Jika dibalik, ini arah selatan maka ketemu utara. Nah, akan bergerak. Ini kelistrikannya sepertinya kurang, atau magnet yang ada di silet ini mulai menghilang, karena magnet yang digosokkan ke silet itu sifatnya sementara. Harusnya bisa terlalu kelihatan kalau misalnya magnetnya itu besar. Jadi begitu. Ternyata dari elektromagnet ini, dari listrik dapat menghasilkan magnet dengan metode melilitkan paku. Dengan demikian, kalau dengan ini tergantung dari arahnya. Jika arahnya ke sebelah kiri, maka menggunakan prinsip kaidah tangan kanan, 4 jari sebagai ke arah sana, lalu jempol ini ke arah bawah. Maka yang jempol ini menjadi utara, sini utara, di sini selatan. Kalau arusnya mengarah ke kanan, maka arus 4 jari ke kanan, yang jempol ke atas. Maka yang jempol ini jadi utara, yang ini jadi utara, yang ini jadi selatan. Begitu. Itulah prinsip dari kaidah tangan kanan pada elektromagnet. Itu tadi video elektromagnet yang sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan. Berikut terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah yang menyebabkan paku menjadi magnet? Yaitu jawabannya adalah listrik. Maka dari listrik ini dapat mengubah jadi magnet. Lalu yang kedua pertanyaannya, apakah kutub-kutub magnet yang terjadi pada paku ditentukan oleh arah lilitan kabel pada paku? Jelaskan. Jawabannya tidak. Sebenarnya kutub-kutub pada paku tadi yang menjadi magnet itu ditentukan oleh arus, lebih tepatnya, bukan arah lilitan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kutub-kutub magnet yang terjadi pada paku ditentukan oleh arah listrik? Jelaskan. Ya, benar. Kutub-kutub yang terjadi di paku itu ditentukan oleh arah listriknya, arah arus listriknya maksudnya. Jadi dari menentukan kutub itu ada yang namanya prinsip kaidah tangan kanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, maka dari itu jika arah arusnya itu ke arah kanan, atau dengan kata lain 4 jari ini, maka kutub utaranya ke arah atas karena jempol mengarah ke atas. Kalau masih ada yang bingung, bisa putar kegiatan sebelumnya, video sebelumnya, di situ saya sudah menjelaskan. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.